Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rangga Putra Aidani dari TREC Pagi dengan NIM 424220175 akan menjawab soal dari AAS Kecerdasan Buatan. Pada AAS ini kita akan melakukan sinyal prediction, di mana sebuah sinyal acak akan menjadi data learning bagi NN backpropagation. Inputnya ada dua, yaitu X1 dan X2, sedangkan outputnya ada Y. Selanjutnya, ini adalah program yang saya pakai. Saya menggunakan program Python. Ini singkatnya saja saya kasih. Lalu kita masuk ke pengujiannya. Saya akan menjelaskan sedikit bahwa saya akan melakukan 3 pengujian, yaitu pengujian pertama baseline test atau pengujian awal, pengujian kedua itu saya mengubah learning rate yang saya gunakan, lalu pengujian ketiga saya mengubah jumlah hidden layer yang saya gunakan, lalu hasilnya akan saya analisa. Pada soal tersebut diminta setiap mahasiswa wajib berbeda sinyal acak atau membuat sinyal acak. Nah, sinyal acak yang saya gunakan itu 75 sesuai dengan NIM saya. Itu ditandai dengan seed. Selanjutnya kita akan masuk ke pengujian pertama, yaitu baseline test. Gunakan seed atau sinyal acak 75, hidden neurons 20, learning rate 0,01, epoch 10, sampel yang digunakan itu wajib 1000. Oke. Pertama kita generate data generate successful. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Fungsi generate data itu adalah dia ini bertanggung jawab untuk membuat data input X1 atau X2 dan data target Y berdasarkan jumlah sampel, N sampel dan seed acak yang ditentukan di antarmuka. Data input X1 dan X2 dihasilkan secara acak dan data target Y dihitung menggunakan fungsi non-linear dari X1 dan X2. Nah, pada di sinyal keluar dari setelah kita generate data ini, itu original training data pelatihan asli. Ini adalah representasi visual dari data masukan, input X1 dan input X2, dan data keluaran atau target, yaitu target Y, yang dihasilkan oleh aplikasi sebelum proses pelatihan model. Ini menunjukkan sinyal-sinyal mentah yang akan digunakan oleh jaringan syaraf untuk belajar. Sinyal-sinyal ini adalah kebenaran dasar yang harus dipelajari oleh model. Oke, selanjutnya kita train network. Kita tunggu. Nah, ini feed forward predicted signal training progress. Oke, neural network training complete. Ini hasil dari trainingnya dan juga mengeluarkan training loss atau loss curve, yaitu fatal error yang dikeluarkan oleh sinyal tersebut. Selanjutnya, sesuai di soal yang diminta, setelah learning kemudian lakukan feed forward dengan melakukan run pada program feed forward tersebut, sehingga seolah-olah feed forward sedang berusaha menggambar dari sinyal acak tadi. Nah, kita run feed forward. Nah, dari sini sinyal tersebut sedang berusaha menggambar dari sinyal acak tadi. Kita cepatin aja. Nah, karena sudah mau selesai, saya akan menjelaskan sedikit. Feed forward itu atau real time drawing, feed forward predicted signal. Ini adalah visualisasi dinamis atau statis dari bagaimana model jaringan syaraf yang telah dilatih memprediksi sinyal keluaran atau predicted Y ketika diberi data masukan yang sama seperti data latihan. Nah, feed forward drawing complete. Nah, dari sini akan saya analisa. Hasilnya error akhir training sangat kecil, yaitu 0,0045. Grafik loss menunjukkan model berhasil convergen dengan cepat.
Feed forward menunjukkan hasil prediksi mengikuti pola target dengan baik saat diuji dengan input X1. Nah, input X1 ini kita uji dulu, kita isi menjadi 0,3. Lalu X2 nya ini kita tes menjadi 0,7. Nah, model memprediksi 0,2463 minus. Kesimpulannya, model tersebut berhasil belajar dengan baik dan memiliki performa prediksi yang akurat terhadap sinyal yang acak. Oke, selanjutnya saya akan menguji itu pengujian kedua perbandingan dari learning rate, yaitu 0,001 dan 0,1. Nah, kita ubah di sini 0,001. Generate data. Sebelumnya kita reset dulu. Kita reset semuanya. Ini kita hapus, lalu kita generate data. Nah, di sini original training data yang menggunakan sampel 1000, ini hasilnya. Lalu kita train dulu. Di sini saya tetap menggunakan epoch sebesar 1000. Oke, training sudah selesai. Lalu ini training loss atau loss curve-nya. Lalu kita run feed forward. Sambil menunggu, kita skip saja, ini sinyalnya sedang digambarkan. Nah, sedikit saya jelaskan, pada learning rate 0,001 hasil training cukup stabil. Error akhirnya kecil, yaitu 0,00472, dan kurva loss turun secara halus meskipun agak lambat. Oke, feed forward drawing sudah selesai. Nah, ini tampilan loss curve dari data learning rate yang kita ubah 0,001. Ini original training datanya, dan ini feed forward, hasil dari feed forwardnya. Oke, selanjutnya kita ubah menjadi learning rate 0,1. Sebelum itu kita reset dulu, lalu kita generate data. Nah, ini original training datanya, yaitu hasil dari input X1, X2 dan Y nya. Lalu kita train. Oke, sudah komplit atau selesai. Ini hasil dari training loss atau loss curve nya. Taruh sini, lalu kita feed forward. Nah, saya akan menjelaskan pada learning rate 0,1 ini modelnya jadi kurang stabil. Error akhirnya cukup besar, sekitar 0,013194, dan grafik loss terlihat datar dan tidak konsisten. Hasil prediksi juga kurang akurat dan tidak mengikuti pola target dengan baik. Dari sini bisa disimpulkan bahwa learning rate yang terlalu tinggi justru membuat model sulit belajar secara optimal, sedangkan learning rate yang lebih kecil meskipun lambat bisa memberi hasil yang lebih akurat dan stabil. Itu analisa dari learning rate yang saya gunakan, perbandingan antara 0,001 dan 0,1. Selanjutnya kita masuk ke pengujian mengubah jumlah hidden neurons. Oke, kita reset dulu. Kita hapus dulu loss curve-nya. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian mengubah jumlah hidden neurons. Hidden neurons pertama saya gunakan 10. Kita generate data. Oke, kita train. Ini hasil dari original training datanya. Ini feed forward predicted signal dari trainingnya. Oke, lalu kita, nah ini hasil dari loss curve, training loss phase epoch. Kita run feed forward. Nah, sambil menunggu run feed forwardnya selesai. Saat menggunakan 10 neuron, model tetap mampu belajar dengan baik dan menghasilkan error akhir sebesar 0,01783.
Meskipun hasil prediksinya cukup akurat, terdapat Nah, ini hasil dari pengujian menggunakan hidden neuron 10. Ini loss curve-nya, ini feed forward dan original training datanya. Langsung saja kita coba yang hidden neurons 50. Kita reset dulu. Nah, nanti dari penggunaan hidden neuron 10 dan 50 akan saya analisa. Generate data, kita train. Sambil menunggu train selesai. Nah, ini sudah keluar training loss vs nya, lalu kita run feed forward. Nah, sambil menunggu jumlah neuron saya gunakan ini 50. Error akhir itu menurun menjadi 0,005318 dan hasil prediksi lebih mengikuti pola target secara lebih presisi. Kurva loss juga menunjukkan proses konvergensi yang lebih tajam dan stabil. Dari sini dapat disimpulkan bahwa menambah jumlah neuron tersembunyi atau hidden neurons dapat meningkatkan akurasi model, namun tetap perlu diimbangi agar tidak berlebihan dan menghindari overfitting. Nah, karena feed forwardnya sudah selesai, maka saya akan menjelaskan secara keseluruhan. Pengujian menunjukkan bahwa performa jaringan saraf tiruan sangat bergantung pada learning rate dan jumlah neuron tersembunyi yang kita gunakan. Learning rate 0,01 terbukti paling optimal karena menyeimbangkan stabilitas dan kecepatan konvergensi, sementara learning rate yang terlalu kecil 0,001 itu memperlambat latihan, dan yang terlalu besar seperti 0,1 yang saya gunakan itu menyebabkan ketidakstabilan. Untuk neuron tersembunyi, saya menggunakan 50 neuron jauh lebih baik daripada 10 neuron, yaitu meningkatkan akurasi dan presisi dengan error yang lebih rendah, menunjukkan kapasitas jaringan yang lebih besar, membantu model belajar lebih dalam tanpa overfitting. Kombinasi optimal dalam pengujian ini adalah learning rate 0,001 dengan 50 neuron tersembunyi, menghasilkan keseimbangan terbaik antara akurasi, stabilitas, dan kecepatan konvergensi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.